Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almatriana Nabila dengan NIM 12370300024 dari jurusan Fisika. Di sini saya akan membuat rangkaian robot kepik menggunakan konsep KPL yang disimulasikan pada software Tinkercad untuk memenuhi tugas elektronika dasar. Nah, robot kepik ini dibuat oleh Kokaro atau Komunitas Kampung Robot di Sidoarjo yang didirikan oleh Mas Arif Yudanarko. Nah, robot kepik ini memiliki konsep yang sama dengan alarm di pagi hari. Pada alarm di pagi hari akan berbunyi ketika terang dan tidak akan berbunyi ketika suasananya gelap. Hal ini sama dengan robot kepik, akan bergerak ketika terdapat cahaya dan tidak akan bergerak ketika tidak ada cahaya atau suasananya redup. Nah, hal ini bergantung pada LDR-nya. Kemudian, pada rangkaian robot kepik ini terdapat dua skema rangkaian. Yang pertama adalah skema rangkaian aksesoris yang digunakan hanya sebagai aksesoris, yaitu resistor dan 2 buah LED. Kemudian ada skema sensor yang terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama adalah baterai sebagai sumber energi yang memiliki kutub positif dan kutub negatif. Yang kedua adalah transistor yang berfungsi sebagai saklar yang memiliki 3 kaki utama, yaitu kaki basis, kolektor, dan emitor. Kemudian yang ketiga adalah RDR atau Light Dependent Resistance. LDR ini yang berperan penting dalam robot kepik karena ketika suasananya gelap, LDR ini akan memiliki nilai resistansi yang tinggi dan ketika terang akan memiliki nilai resistansi yang rendah. Jadi LDR ini tergantung pada intensitas cahayanya. Kemudian yang keempat adalah resistor. Resistor ini digunakan untuk menghambat atau membatasi arus listrik pada suatu rangkaian. Kemudian yang kelima adalah motor DC. Motor DC ini dapat merubah arus listrik menjadi energi gerak sehingga dapat menggerakkan robot kepik itu. Jadi, kemudian untuk bagaimana simulasi rangkaian pada software Tinkercad-nya, mari kita simak selanjutnya. Baik, ini merupakan tampilan awal dari software Tinkercad. Di sini kita pilih create lalu circuit. Baik, di sini kita pilih all untuk mencari motherboard atau boardnya. Kita pilih board yang mini. Nah, kemudian kita kembali ke basic untuk mencari fotoresistor atau LDR, Light Dependent Resistance. Kemudian baterai sebagai sumber dari tegangan sumber arusnya. Kemudian resistor. Setelah itu transistor, kemudian DC motor. Nah, baik, setelah semua 5 komponen utama yang tersedia, kita ubah terlebih dahulu resistansi dari resistor itu, yaitu 20 kilo ohm. Nah, kemudian yang pertama kita hubungkan kaki LDR dengan resistor. Nah, sebelumnya board ini merupakan board vertikal yang sudah saling terhubung ketika vertikal, namun ketika horizontal ini tidak terhubung, jadi yang terhubung adalah vertikalnya. Kemudian kita sambungkan kaki LDR dengan resistor. Kemudian antara LDR dan resistor ini kita sambungkan ke kaki basis atau transistor yang tengah ini. Nah, transistor ini memiliki 3 komponen utama. Yang pertama kolektor, kedua basis, dan emitor. Nah, setelah itu emitor dari transistor ini kita sambungkan ke kutub positif dari motor DC. Langsung sambungkan. Nah, setelah itu kita sambungkan kolektor dari transistor ke kutub positif baterai. Untuk kutub positif kita tandai dengan warna merah. Sini. Nah, kutub positif baterai ini juga disambungkan ke kaki LDR.
dari kaki LDR ini disambungkan ke kutub positif baterai atau VCC dari baterai. Nah, setelah itu yang disambungkan dengan kutub negatif kita tandai dengan warna hitam. Di sini yang disambungkannya yaitu ujung resistor. Kita sambungkan ujung resistor ini dengan kutub negatif baterai. Nah, kemudian kutub negatif baterai ini disambungkan dengan negatif dari DC motor. Karena ini kan sudah vertikal, sudah saling terhubung, jadi kita sambungkan dengan DC motor. Nah, ketika semuanya sudah tersambung, jadi yang disambungkan dengan kutub positif atau VCC dari baterai yaitu kaki LDR, kemudian kolektor dari transistor, kemudian disambungkan dengan kutub negatif atau ground dari baterai yaitu kaki motor yang negatifnya dan kaki resistor yang ini. Nah, baik, mari kita simulasikan. Start simulation, kita klik LDR-nya. Di sini ketika keadaan gelap, RPM-nya adalah 254 RPM atau ini perputarannya sangat lambat atau bahkan tidak berputar. Kemudian jika keadaan terang, di sini perputaran DC motornya cepat adalah 15.268 RPM. Nah, mengapa demikian? Nah, hal ini karena kita matikan dulu simulasinya. Hal ini karena ketika tidak ada cahaya pada LDR atau keadaan gelap, maka LDR akan memiliki resistansi yang tinggi. LDR ini akan memiliki resistansi yang tinggi sehingga arus yang mengalir dari baterai atau kutub positif baterai menuju LDR adalah kecil karena hambatannya besar. Nah, kemudian arus yang kecil ini harus dibagi lagi, arus dari PCC ini harus dibagi lagi ke LDR dan ke resistor, sehingga arus yang masuk ke kaki basis adalah sangat kecil atau bahkan mendekati 0, sehingga kaki basis ini tidak aktif atau transistor ini tidak aktif, sehingga tidak ada arus dari kolektor ke emitor, sehingga motor dinamo, motor DC ini akan mati. Nah, kemudian pada saat terang ini motor DC bergerak sangat cepat karena pada saat kondisi lingkungannya terang, LDR ini resistansinya akan rendah, sehingga akan ada arus yang besar dari si baterai melalui LDR. Nah, di titik percabangan ini arus akan melalui resistor dan kaki basis. Nah, ketika arus tersebut karena arus listrik ini pintar, maka arus listrik akan memilih yang hambatannya paling kecil, yaitu menuju kaki basis dari transistor. Nah, arus yang besar tersebut akan melewati kaki basis dari transistor. Kemudian ketika transistornya aktif atau kaki basis aktif, maka akan ada arus yang mengalir dari kolektor ke emitor sehingga bisa mengalirkannya kepada motor DC. Jadi arus dari kutub positif ini akan melewati kolektor, emitor, motor DC, dan ke kutub negatif. Nah, jadi ketika keadaannya terang, maka perputaran rotor dinamo ini akan cepat, sehingga pada robot Kepik itu ketika kita beri cahaya, atau mau itu cahaya senter, cahaya lampu, atau cahaya apapun, didekatkan pada sensor LDR-nya, maka robot Kepik itu akan bergerak atau si sayap kepiknya akan bergerak. Sedangkan ketika suasananya tidak ada cahaya atau redup, maka robot tidak akan bergerak. Nah,
Mungkin itu penerapan KVL pada robot Kepik menggunakan simulasi software Tinkercad. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.